Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngobrol-ngobrol seputar bahasa Arab ya. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan pembelajar bahasa? Yang pertama mindset dulu ya, mindset bahwa belajar bahasa itu mudah ya. Dan kita senang terhadap bahasa ini. Nanti insya Allah kedepannya jadi mudah ya, mudah. Kalau kita sudah menganggap belajar bahasa itu susah ya, nanti di otak kita termindset ya, terkumpul sebuah memori bahwa belajar bahasa Arab itu susah, nanti jadi susah selanjutnya. Yang kedua yang diperlukan adalah semangat dan sabar ya, karena ini nanti ada bab-babnya ya, pembagian-pembagian secara teknis, maka harus dilewatin semuanya tentu dengan sukacita ya. Nanti insya Allah pembelajarannya jadi lebih mudah. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab tentu ada ada hal-hal yang ingin kita capai. Nah, yang kita sebut sebagai maharat ya, maharatul lughah atau skill berbahasa. Itu ada 4. Yang pertama kita simulasikan seperti bayi ya. Kalau bayi baru lahir, maka dia akan mendengar suara ibunya ya, mendengar lingkungan sekitar. Mendengar itu dalam bahasa Arab kita sebut sebagai istima ya, istima atau listening bahasa Inggrisnya, istima. Istima itu mendengar. Kalau sudah mendengar, bayi itu nanti bisa berbicara meskipun sederhana, misalnya mama ya. Berbicara dalam bahasa Arabnya adalah kalam ya, kalam. Artinya berbicara atau speaking dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian nanti setelah bayi ini tumbuh ya, menjadi balita, kan nanti mulai belajar apa? Membaca ya. Jadi maharat yang ketiga adalah membaca atau qiraah. Qiraah itu dalam bahasa Inggrisnya adalah reading ya, reading atau membaca. Begitu juga nanti dia akan belajar menulis. Nah, dalam bahasa Arabnya adalah kitabah ya, atau writing dalam bahasa Inggrisnya. Nah, 4 maharat ini yang kita akan tuju. Kalau kita ingin pinter mendengar, artinya saya pingin kalau ada penyiar Al Jazeera kita paham, ya sabar ya, tadi semangat dan sabar mengikuti ya. Dengerin aja tiap hari berita dari Al Jazeera ya, Al Jazeera Arabic ya, jangan yang Inggris. Kemudian Al Arabia dan lain sebagainya, itu dengerin tiap hari, nanti akan akrab. Insya Allah ya, mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kemudian nanti akan akrab. Itu proses orang beda-beda. Yang kedua, kalau kita ingin pinter kalam, berbicara, ambil teman-teman dari Timur Tengah, dari Arab ya di medsos ya, kemudian chatting ya, berkirim kabar. Kalau bisa, kalau ketemu di Indonesia ya tiap hari bisa ngobrol ya dengan orang native-nya, Arabiknya. Yang ketiga, kalau kita pingin mahir dalam membaca, nah ini ada ilmu khusus kalau membaca ya, karena kalau santri datang ke pesantren, biasa yang akan dipelajari pertama adalah ilmu nahwu sorof. Nahwu itu sintaksis ya, hubungan antar kata. Sorof itu perubahan di internal kata ya. Nah, nanti keduanya menjadi gramatika Arab, nahwu dan sorof. Kalau di pesantren ini kitab-kitab yang biasa dipelajari, yaitu kitab Imriti ya, kemudian juga Ajurumiyah, termasuk juga ini yang levelnya udah advance, yaitu Matan Alfiyah ya, 1000 bait syair dan mudah untuk dihafal, tapi jumlahnya 1000 dan perlu kesabaran. Dan kalau yang sudah bisa menghafal Matan Alfiyah, itu sudah dianggap sudah advance ya, bahasa Arabnya. Yang keempat ini, kemaharat yang keempat adalah menulis. Kalau menulis ya tentu setiap hari dilatih mengungkapkan perasaan di Facebook terutama ya. Hari ini saya pergi ke pasar ya, al-yaum adhabu ila suq misalnya, kan begitu ditulis, yang sederhana sampai cerita 1 paragraf, mungkin setahun kemudian 2 paragraf terus ya. Jadi menulis itu ya kebiasaan untuk mengungkapkan, tapi dengan tulisan, tentu memakai gramatika yang standar.
Empat maharot ini tentu idealnya semua dikuasai ya. Tetapi kalau untuk orang Indonesia, terutama ya, kalau kita ingin belajar memahami Al-Quran, hadis ya, karena kepentingan orang Indonesia kan ingin memahami agamanya, ya tentu maharot-maharot yang mendengar ya, istima atau kalam berbicara itu biasanya agak disisihkan. Lebih fokus ke yang membaca ya, kayak bisa membaca Al-Quran, faham, membaca hadis, faham dengan maknanya, kalau perlu dengan tafsirnya. Taib, sekarang kita kenalan dengan bahasa Arab. Ini bahasa Arab ya, dengan bahasa Indonesia tentu ada persamaan dan perbedaannya. Nah, ini contoh aja langsung ya, dalam sebuah kalimat. Setiap bahasa pasti kan terdiri dari misalnya seseorang melakukan perbuatan atau action pada sesuatu yang subjek, predikat, objek gitu kan. Contoh aja langsung ya, misalnya nih, Muhammad membaca kitab di rumah, ya kan? Jadi kalau kita perhatikan ya, kata Muhammad dalam bahasa Indonesia, Muhammad itu kata benda, membaca, kata kerja, kitab, kata benda, di ini preposisi ya. Kemudian rumah adalah kata benda lagi, ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan ya. Kalau dalam bahasa Arab kita ubah dalam bahasa Arab dulu ya, sah. Jadinya Muhammadun ya, sama Muhammad bahasa Arabnya. Membaca yaqra'u ya sebagai kata kerjanya. Al-kitab, kitab ya, sebagai kata benda juga. Fi ini preposisi. Al-bait ya, ini adalah kata benda juga. Nah, dalam bahasa yang Arab ya, yang kata benda kita sebut sebagai isim ya, jadi Muhammadun isim. Kemudian yang actionnya ya, kata kerjanya, yaqra'u kita sebut sebagai fi'il ya. Jadi ada isim kata benda, ada fi'il yaitu kata kerja. Kemudian al-kitaba isim juga karena kata benda ya. Dan ini fi itu preposisi ya, kata depan biasanya. Kita sebut dalam bahasa Arab sebagai harf ya. Harf itu ya seperti huruf-huruf ya, terpisah-pisah. Satu atau dua huruf itu. Haraf, kemudian al-bait ya, al-bait juga isim. Nah, ini diperhatikan ada tiga ya, kita punya komponen dalam bahasa Arab penyusun kalimat, kata jenis-jenis katanya ya, yaitu isim kata benda, kemudian fi'il kata kerja, dan juga harf ya, ada kategori harf yaitu kata depan atau preposisi. Jadi kalau kita belajar mobil nih misalnya, kan kita lihat dulu nih komponen utamanya apa. Ya ada setirnya, ada koplingnya, ada rem, ada gas ya. Kan itu aja yang kita mainkan tiap hari. Kalau kita belajar komputer juga gitu kan, ya mouse, keyboard, layar, CPU-nya. Nah, setiap hari kita belajar bahasa Arab, tiga ini yang kita mainkan. Nggak usah banyak-banyak, tiga aja ya. Isim, fi'il, haraf. Nah, kita belajar dulu nih ciri-ciri dari isim, fi'il, haraf apa saja. Pertama, ciri-ciri isim, kata benda. Kapan sebuah kata dalam bahasa Arab kita judge sebagai, oh ini kata benda nih, ya, isim nih. Yaitu pertama ada alif lam ya. Setiap kata yang ada alif lamnya kita sebut sebagai isim. Al-baitu, al-masjidu, al-kitabu, al-kursiyu, semuanya ada alif lamnya berarti dia isim. Yang kedua, cirinya ada tanwinnya. Semua kata yang ada tanwinnya maka kita sebut sebagai isim ya. Misalnya qalamun, kursiyun, masjidun, mistoratun. Kalau rumah, baitun. Semua itu adalah isim. Dan yang ketiga, kita tentukan dia isim karena ada preposisi ya. Terutama preposisi yang menjadikan i, yang kita sebut sebagai preposisi jar, kayak min ya, minal masjidi ya, atau fil baiti. Kalau termasuk ala ya, alal maktabi dan lain sebagainya itu. Selanjutnya ini ciri-ciri yang fiil ya, fiil itu yang action, yang fiil itu tentu ciri utamanya ya tidak mempunyai ciri-ciri isim, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, tidak ada preposisi i atau jar ya. Biasanya sih depan
fi'il itu maknanya tuh action ya. Dan biasanya diawali kata-kata tertentu, misalnya qad, sungguh ya. Qad depannya pasti fi'il. Atau misalnya sa, akan ya. Saya kulu ya. Saya dhahabu ya. Sa depannya kata kerja ya atau fi'il ya. Termasuk saufa juga. Saufa itu artinya akan juga ya. Saufa ya'lamun ya dan lain sebagainya itu. Ini yang ketiga unsur komponen utamanya, yaitu harf-harf itu intinya dia dependent ya, tergantung kepada kata benda atau kata kerja, dia harus dilekatkan. Karena kalau kita pakai ya harf itu dalam percakapan agak susah. Misalnya ditanya, kamu mau kemana? Terus kita jawab nggak bisa ya. Harus ada kata bendanya atau kata kerjanya. Misalnya ke pasar ya, ke rumah. Jadi ini yang potongan-potongan kecil ini ya, harf-harf ini yang kita sebut sebagai harf atau preposisi. Ya tadi yang ada min, ada bi, ada fi ya, depannya ya misalnya fi ya fil baiti. Tidak bisa dipakai dalam percakapan sehari-hari, kita bilang di. Kamu tinggal di mana? Nggak bisa, harus ada di Depok, di Jakarta ya. Ini ciri-ciri harf ya, dia dependent, tidak bisa independen sendiri. Taib, hari ini kita sudah belajar maharatul lughah ya, ada istima' ya, kalam, kemudian qiraah, ada juga kitabah. Kita sudah belajar unsur-unsur pembangun kalimat dalam bahasa Arab itu ya, jenis katanya itu bisa kata benda isim, kata kerja fi'il, dan juga harf ya, preposisi. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana penggunaan isim, fi'il, harf ya, nahwu sharafnya bagaimana di edisi selanjutnya. Jangan lewatkan. Ilal liqa.